Selamat bergabung kembali di Yuasa Stand Up Olahraga Li. Oke, terima kasih buat komen-komen kalian ya di acara drawing kemarin. Yang jelas kita benar-benar tanpa settingan, tanpa bola dingin, bola panas atau apapun itu namanya. Jadi yang muncul siapa lawan siapa itu semua ada di tangan Popon ya, dan tangan Popon tidak disetting. Dia pokoknya sekarang di bawah tekanan ya, karena dia mempertemukan unggulan pertama dari profesional dengan unggulan pertama dari public figure ya. Ini luar biasa Pak si Popon Kerok Macan kompetisi. Ya, dan selamat bertanding buat teman-teman semua yang saat ini menyaksikan, dari para peserta maupun juga tentunya dari para pendukungnya maupun juga para Jebret Tim dan juga semua penonton awam yang belum subscribe, like, comment, share dari Jebret Media TV. Jadi kalau kalian simpatisan, jangan lupa juga untuk subscribe ya. Jangan hanya menyaksikan dan menonton, tapi juga di subscribe supaya tahu kita punya banyak program-program lain di mana ada sports dan entertainment. Dan hari ini juga langsung ada 2 juri kita yang akan menemani juri yang pertama yang kemarin juga udah ada di drawing. Hari ini bakalan ada David Nurbianto. Dan juga juri satu lagi yang udah kita konfirmasi apakah memang dia bisa hadir atau tidak. Karena gue berpikir mungkin sedang tidak bisa hadir ya, karena satu dan lain hal. Ternyata dia malah memang menunggu-nunggu untuk sering jalan-jalan keluar ya. Dan ternyata dia hadir juga bersama dengan kita. Ada Arif Brata. Oke, kalau begitu kita langsung mulai saja. Kita lihat siapa yang akan lolos dari 32 besar di sisi sebelah kiri yang akan bertanding di hari ini. Untuk itu host tetap kita, sebelum nanti ada host tambahan di mungkin mau pas babak final lah. Kita sambut dulu Oki Rengga. Silakan duduk, Bapak CEO yang terhormat. Iya. Selamat datang di Yuasa Stand Up Olahraga League. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba teman-teman semua. Saya sangat bahagia karena saya yang MC sendiri. Tidak ada beban, karena kalau ada yang satu lagi itu capek, kasihan. Kolom komen memang rame. Tapi rame hujatan untuk dia. Kita udah prokes juga ya tadi. Benar, tadi saya mau nyampaikan juga. Di sini kru dan talent yang hadir sudah mengikuti prokes dengan ketat. Kita sudah swab antigen segala macam dan semuanya hasilnya negatif. Wah, hari ini bakal ada 16 video yang bakal dijurin oleh para dewan juri untuk memperebutkan 8 tempat di 16 besar nanti. Tadi juri-juri udah disebutin sama CEO siapa-siapa yang bakal perform. Sebelum mulai aku mau ngasih tahu, ini sistemnya begini. Bakal ada 2 video yang bakal perform. Setelah itu dikomentari, nanti di akhir bakal diumumin siapa yang bakal lolos ke babak selanjutnya. Jadi kalian nonton sampai habis, jangan setengah-setengah. Kalian tengok nih, kami juga gak setengah-setengah karena setnya sudah canggih. Wih, mantap sekali saya bridgingnya kan. Kalau ngomongin canggih, ini saya mau kasih tahu sama kalian. Kalau ngomongin canggih, zaman sekarang udah canggih, apalagi dalam membeli aki, terutama aki Yuasa. Gila. Selain beli di toko-toko, di bengkel-bengkel, sekarang Yuasa juga bisa dibeli di online, secara online. Kalian gampang, cukup download aplikasi Yuasa di App Store dan Play Store. Nah, keunggulan aki Yuasa, ini aki mobil Yuasa maintenance free. 1, siap pakai karena sudah terisi aki zuur dari pabrik. Yang kedua, keunggulannya bebas perawatan. Yang ketiga, cocok untuk daerah tropis kayak di Indonesia. Karena di Indonesia ini tropisnya kadang mau setahun penuh. Yang keempat, terdapat indikator mata kucing. Nah, bukan mata kucing asli ya, ini indikator aja, mata kucing. Untuk mengetahui kondisi aki. Yuasa Maintenance, feel free the freedom. Yuasa, let's rock your battery. Gila, saya udah gak sabar ini. Siapa peserta yang bakal lolos ke babak selanjutnya? Sebelumnya saya bakal panggil juri-juri yang bakal tampil hari ini. Yang pertama sudah pasti ini juri yang sangat membebani kita semua. Langsung saja kita panggil. Ini dia Popon Kerok, sang macan kompetisi. Macan kompetisi yang menyesal menjadi juri di kompetisi ini. Karena kalau tidak juri dia pasti akan ikut kompetisi ini. Selanjutnya juri tetap kita ada juara suci 4.
Kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi. Wih, itu istilahnya Bang David ini budayawan. Langsung saja kita panggil David Nurbianto. Budayawan ya. Budayawan. Nah, juri tamu hari ini adalah juri tamu yang kalau yang lain saya hubungi kalau ini meminta. Bukan karena tidak ada uang, tapi biar bisa keluar dari sini. Tapi ingat, Arif Brata, tenang, di sini Anda akan dibayar dengan uang, tidak dengan itu tuh. Langsung saja kita panggil ini dia, Arif Brata. Apa kabar Bang Popon? Baik, Baik. alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nyesel nggak jadi juri? Enggak, Karena? karena udah pasti duitnya dapat. Kalau ikut peserta sih kan belum tentu juga. Tapi sebelum saya tanyain dua lagi, saya mau kasih tahu. Bang Palen di sini tidak ada suaranya. Oh, aman, Dia aman. tidak menilai. Aman. Dia hanya memantau kompetisi ini. Iya. Cuma komen-komen doang kan? Komen-komen Tinggal doang. nggak usah didengerin. Gerakan mute masal aja. Gue kena gerakan mute juga. Iya. Karena penilaian itu mutlak di tangan mereka bertiga. Bang Palen hanya memantau. Kan ada jagoannya. Dia takut kalau dikerjain para juri. Iya. Jadi dia Oke, memantau oke. di sini. Fair kita mantap. Betul. Kalau udah mulai kita fair. Iya udah pasti. Kemarin aja itu menolong. Di sini tidak ada lagi tolong menolong. Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya ada Bang David. Bang David, apa kabar Bang David? Tuis. Baik, apa kabar juga semuanya nih? Kebetulan kalau ditanya nyesel apa enggak, saya nyesel ngejuri. Karena? Kenapa, Bang? Tahu gitu ikut. Karena Popon nggak ikut. Nggak ada macan kompetisi. Iya. Peluang gua menang kayaknya lebih besar. Kalau ada Popon ya udah mundur aja. Arif Brata gimana? Masih ada luka? Pertanyaannya langsung nih. Luka di hati. Oke. Mungkin ada beberapa Besok pekerjaan. mungkin hilang kayaknya. Luka di hati. Luka di hati susah hilangnya, Ki. Kacau ini. Masih bisa Itu bukan luka. luka. Trauma. Saya senang Bang Uki. Kenapa ikut tuh? ini karena nggak usah stand up ya kan. Oh iya benar. Saya di sini mau ngejuri, yang penting materinya tidak menyinggung saja. Yuk, mana materinya? Karena dia pengen PDKT sama Bang Palen, biar ada lawyer. Kalau kenapa-napa. Ya kan? Betul. Makanya saya duduk di sini, Bang. Iya. Aduh kacau ini memang. Tapi mudah-mudahan di sini para peserta juga udah bikin video untuk kompetisi ini dengan baik, dengan clean, tidak ada menyinggung apapun. Mudah-mudahan kalau ada nanti di bip ya. Bahaya juga, nggak yakin sih aku sebenarnya. Ada pasti ini nanti beberapa orang. Oke, udah nggak sabar nih aku. Ayo. Untuk kita mulai kompetisi. Yeay. Ini penilaian pertama untuk menuju 16 besar. Jadi ada 16 video yang akan kalian juri untuk mengambil 8 orang. Kalian nanti hanya menkomentarin, setelah itu di akhir nanti bakal kita umumin siapa yang bakal lolos. Oke, kita mulai peserta pertama. Wih, gila. Siapa peserta pertama? Juve, Peserta Juve. pertama ini. Bukan juga. Enggak, Bang, ini walaupun league tapi bukan liga, bukan klub ini, Bang. Orang ini Bang yang ikut kompetisi. Tapi Juve udah pasti lolos kan 16 besar. Juve pasti lolos. Udah lolos kan 16 besar. Udah lolos, champion. Iya, champion. Di liga, aduh. Ini peserta pertama, ada ada orang dalam dari Jebret Media. Bukan jebret media, orang dalam dari gedung. Gedung Jebret ya. Oh iya, bukan Jebret, orang dalam Bukan. Jebret. Orang dekat. Orang dekat di Jebret. Dia ini ketika dia ikut bikin video ini ada 50 antrian mobil. Karena dia bikin video di tempat dia kerja. Di tempat dia parkir. Nggak dilayani. Langsung ya video pertama, ini dia ada M. Akbar. M. Akbar. Celana gue Assalamualaikum bolong. warahmatullahi wabarakatuh. Gua Akbar, juru parkir yang udah jinak. Karena gue pernah masuk penangkaran. Ngomongin soal rivalitas, nggak cuma tentang atlet, tentang tim sepak bola, atau para supporter yang fanatik. Pemerintah daerah juga tuh pada bersaing bikin fasilitas olahraga yang bagus, termasuk stadion bola, lapangan basket, dan lain-lain. Bagus sih, tapi sayang kurang perawatan gitu.
Kalau aja mereka mau nyari sponsor ke Juragan 99, stadion mungkin aja bisa jadi glowing gitu. Terus jadi brand ambassador, fotonya mejeng di Times Square di New York sono, ya kan? Nggak ada yang tahu. Tadi kan gue bilang ya, gue kerja di parkiran, kerja juru parkir. Di tempat gue kerja itu ada 2 job desk. Yang satu di lapangan, parkirin mobil, bantu parkirin mobil. Yang kedua tuh jadi kasir. Pas malam minggu kemarin, gue kebetulan jadi kasir. Ada mobil datang, gue ketik nomor polisinya, tik. Selamat malam kak, mau bayar tunai atau pakai flash? Masnya bilang tunai. Cewek di sampingnya teriak kenceng banget, sah. Wah, bukan langsung refleks ya, bilang alhamdulillah, semoga sama ya kak. Kalian juga pasti seneng main media sosial kan? Salah satunya Instagram mungkin ya. Lagi rame nih soal konten yang kayak gini nih. Langit, bisakah engkau turunkan hujan dan petir agar aku bisa menangis tanpa ada yang melihat. Terus teman gue nih ada juga bikin konten gitu. Langit, bisakah engkau cairkan BSU dengan segera? Aku ingin bayar pinjol tanpa dikejar-kejar debt collector. Parah ya? Parah banget. Sesat mereka. Masa minta sama langit? Mana sih? Kapal, minta duit. Halo Jebret Media, halo teman-teman semua, kenalin saya Fahri Teguh. Kalau ngomongin soal rivalitas dalam KBB itu artinya bersaing. Nah, dalam bersaing biasanya itu kita harusnya tahu ya, lawan kita tuh siapa aja. Kemarin IG Jebret Media nampilin nih 32 peserta yang lolos. Gue liat, wih keren banget nih. Ada fotonya, ada namanya. Kecuali gua bang. Nih lihat nih, tuh. Namanya bener Fahri Teguh, bener bang. Tapi ini fotonya nih foto siapa bang? Ini foto siapa? Seumur hidup gua nggak pernah foto begitu bang, nggak pernah. Pernah begini. Waktu di Ancol tahun 2003 bang. Iya, beneran. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Dari sini gue yakin kalau gue satu-satunya peserta yang lolos cuma modal nama. Iya kan? Kalau ngomongin soal rivalitas dalam olahraga, kalau gue cari di Google nih, paling pertama muncul pasti namanya Ronaldo dan Messi. Itu udah pasti tuh, Ronaldo dan Messi. Gak mungkin nih Bondan Prakoso, gak mungkin. Pasti Ronaldo dan Messi gitu. Karena mereka tuh sama-sama gak mau kalah bang. Tapi waktu dulu ya, waktu mereka di klub lamanya, waktu Messi masih di Barca, nah Ronaldo masih di Real Mataram FC. Emang pernah ngekos di Sleman? Pernah. Sebulannya 3 juta kalau nggak salah. Itu udah dapet TV, AC, pool. Ya udahlah nggak penting itu. Yang penting nih Ronaldo Messi nih emang rivalitasnya tuh emang tinggi banget bang. Beneran. Misalkan Ronaldo nih top skor, pasti nggak jauh lagi besoknya Messi ikut-ikutan top skor. Gila, Ronaldo nyetak gol, Messi ikutan nyetak gol. Bahkan kalau Ronaldo nyetak spanduk pecel lele, ini pasti Messi ikutan nyetak spanduk pecel lele. Pasti bang, karena rivalitas mereka tinggi. Ingat, rivalitas mereka tinggi bang. Mungkin suatu saat kalau Messi jadi bos Indomerit, Ronaldo udah pasti jadi bos apa Merit bang. Iya, itu kalau Ronaldo bosnya nih nyapa pelanggan bukan selamat datang, selamat berbelanja, tapi gini, selamat datang, selamat berbelanja. Pasti gitu bang. Iya. Dan selain Ronaldo Messi, rivalitas yang paling tinggi itu yang pernah gue inget itu Materazzi dan Zidane.
Waduh, waktu Jidan nyeruduk Materazzi gue takut bang. Takut begitu Jidan nyeruduk, palanya Jidan ketinggalan di dada Materazzi bang. Ntar Jidan pulang pakai pala apa bang? Pala sekolah? Nggak mungkin. Kemenangan itu tadi 2 peserta pertama. Aku tadi lupa nyebutin. Langsung dua. Itu peserta pertama ada M. Akbar dan Fahri Teguh, andalannya Bang Valen. Yang mana andalan gue? Iya, ini yang beli sono. Beli sono. Itu dia. Gua lupa. Itu dia. Pada akhirnya tahu kan kalau udah kompetisi kan gimana? Itu Itu dia. jagoannya Bang Valen yang Iya. Lalu dari awal ikut nggak lucu sampai sekarang. Makanya memang passion tuh nggak host aja gue sekarang. Itu tadi ada 2 peserta pertama. Komentar dari Bang David dulu. Gimana Bang David? Iya dong. Gue dulu. Iya. Itu yang anak gedung sini tuh asik tuh. Iya. Iya. Asik tuh. M. Akbar, mantap. Dia tuh gini loh, maksudnya kita tuh kadang orang stand up tuh terlalu formatif gitu. Terlalu formatif. Dia ngelihat siapa, oh stand up tuh begini-begini. Nah akhirnya karena dia baru, itu terlihat terlalu memaksakan untuk bisa begitu. Gitu. Bener. Nah itu terlihat pada si Fahri Teguh tadi. Bener. Jadi dia memaksakan diri. Nah kalau yang si M. Akbar justru dia naturalnya dia aja. Naturalnya dia aja, dia cerita aja gitu. Emang dia nggak punya basic stand up, nggak tahu teknik stand up. Jadi dia mencoba melucu dengan gayanya dia sendiri. Iya, Nah, iya, itu iya. sebenarnya yang unik dari M. Akbar. M. Akbar. Oke. Gitu. Menurut gua gitu. Kalau menurut Ari Berata? Kalau saya M. Akbar terhibur begitu. Menghibur ya? Iya, karena saya suka dan juga respect buat kameramennya dia. Karena kameramen pasti itu bang, karena masih goyang-goyang kameranya. Iya, dan saya suka pada saat dia menjelaskan materinya, dia ada act out ke samping seolah-olah memang 2 orang kan. Iya. Iya, jadi kita tahu, oh dia lagi 2 orang dua nih. orang. Iya, itu kan kita belum paham yang begitu kan bang. Iya. Cuma Iya, memang jadi- terlalu lebar, terlalu jauh ya. Hampir out frame. Ekotnya hampir keluar dari kamera. Tapi saya senang, ya. Kalau Fahri, saya sudah sering nonton juga open mic-nya. Lucu dia. Tapi yang tadi tuh kayaknya enggak, maksudnya ini fair aja ya. Materinya lucu banget yang pas ada foto. Itu. Iya. Selebihnya Bang Pon gimana? Takut tersinggung saya orang. Bukan cuma takut tersinggung daerah ya. Iya, orang juga juga saya takut loh. Begitu traumatis sekali. Ya, kamu memang jangka panjang. Kalau menurut saya- Nggak ada, kok nggak ada yang nanya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Bang Valen dulu, Bang. Andalan Bang Valen tuh tadi. Fahri Gue Teguh. baru tahu nih kan para komika profesional. Gue baru tahu loh, materi nggak lucu juga bikin orang ketawa ya. Karena pada akhirnya Bener loh. menghibur aja gitu, Bang. Maksud gue kan dua-duanya kurang lucu ya. Bener-bener kita ketawa aja gitu. Iya. Ternyata gue baru taw nggak lucu pun bisa ketawa. Bisa bang, bisa bang. Justru Bisa, ya? paling lucu yang orang lagi nggak lucu. Iya, itu yang paling gitu bang. Buat kita ya. Dibanding yang Bukan lagi respect lucu. gitu ya. Iya. Emang jadi ketawa kan. Tapi Itu saya aja, rasa Bos. juga polanya memang begitu bang. Di TikTok aja yang nggak jelas kita kayak apaan sih nih tapi Tapi ketawa. ketawa. Iya kan itu. Jadi respect lah buat M. Akbar. Maksudnya, mantap Berarti ya. sudah ada penilaian ya? Udah, Nanti kita udah. umumin di akhir. Oke, terima kasih itu dia tadi komen-komen para juri. Match selanjutnya di pertandingan kedua ini akan menampilkan pertandingan antara Nyoman Trinanda melawan Eval Sundado. Langsung saja kita lihat videonya. Halo, Oh ini. perkenalkan nama saya Nyoman Nanda. Saya ini adalah seorang tentara dan saya adalah satu-satunya peserta yang diloloskan karena jurinya takut. Sekarang kalau saya tidak lolos di babak 32 besar ini, maka Bang Popon dapat saya laporkan dengan tuduhan menghambat kinerja aparat negara. Ngomongin soal rivalitas dalam berolahraga, siapapun yang ada di hadapan TNI pasti akan dianggap rival. Karena TNI tidak pandang bulu, tapi mandang. Dan TNI akan serba salah apabila yang menjadi rivalnya adalah masyarakat sipil. Karena apabila menang, pasti akan ada orang yang bilang, pantesan aja menang, pasti jurinya diintimidasi. Dan apabila kalah, akan lebih menyedihkan lagi. Karena selain memalukan, itu juga melanggar 8 wajib TNI poin keempat yang berbunyi, menjaga kehormatan diri di muka umum. Dan prajurit TNI yang suka melanggar 8 wajib TNI
mengingatkan saya dengan karakteristik Aki Yuasa, yaitu bandel. Sebenarnya saya ini pengen ngomongin PSTNI, tapi sayangnya PSTNI sudah berganti nama jadi Persikabo. Dan prajurit TNI yang bermain di sana cuman 2 orang. Bayangin, cuman 2 orang. Sedangkan pemain naturalisasinya saja ada 4 orang. Ini artinya penyerapan tenaga kerja asing tidak hanya berdampak buruk bagi masyarakat, tapi juga bagi TNI. Padahal masalah fisik, TNI tidak perlu diragukan lagi. Karena TNI sering berlari sambil nyanyi-nyanyi. Kurang hebat apa TNI? Olahraga saja bisa dimusikalisasi ya. Saya pribadi, saking seringnya berolahraga, saya itu menganggap olahraga itu sudah seperti sarapan. Makanya saya kalau menginap di hotel yang ada breakfastnya, saya itu selalu menanyakan, "Mas, menu breakfast hari ini jogging atau lari sprint 100 meter?" Dan menurut saya, kalau klub sepak bola sampai mau merekrut anggota TNI, itu sangat menguntungkan. Karena anggota TNI itu nurut. Mau diletakkan di posisi apapun, dalam formasi apapun, dia pasti mau. Karena anggota TNI sudah menandatangani perjanjian siap ditempatkan di mana saja. Di mana saja ya, asal jangan jadi pemain belakang. Karena perintah Bapak Panglima jelas, anggota TNI dilarang menjadi backing. Sekian dari saya, Nyoman Anda. Terima kasih. Halo semuanya, gue tuh suka main Tarkam teman-teman. Dan rivalitas yang terjadi dalam sepak bola Tarkam itu bukan hanya terjadi pada pemain dan tim, tapi juga antar dukun. Bahkan peran dukun itu sama pentingnya dengan pemain. Gue juga bingung kenapa begitu, padahal dia dulu nggak SSB loh. Dan biasanya dukun-dukun ini tuh ada di belakang gawang. Makanya lu harus waspada kalau misalkan nemu gaya yang mencurigakan tuh. Kayak gini misalkan. Bisa jadi dia ketiduran. Dan ada juga dukun yang sehari sebelum pertandingan, dia mintain sepatu kiri pemain untuk didoain katanya. Dan itu terjadi sama gua, sepatu gua dibawa tuh. Besoknya dibalikin, tapi beda merek aja. Perasaan pas gua kasih Adidas, dah kenapa pas balik jadi Lotto loh. Dan jasa sewa dukun itu lebih mahal daripada sewa pemain. Gue pernah dibayar 50.000 sekali main, sedangkan dukunnya 200.000 loh. Anjir, tahu gitu mending gue jadi dukun. Gak perlu SSB. Tinggal bertapa doang di Gunung Salak tuh. Cuman memang kesananya zigzag. Lagian maksud gue kalau memang dukun ini jago, kenapa gak dia yang main bola lah. Bahkan tim Tarkam tuh ada yang ambisius banget pengen juara teman-teman. Jasa dukun tuh masih kurang. Dia sampai nyewa lagi pemain asing buat jadi dukun. Bahkan sampai ada yang nyewa 2 dukun teman-teman. Alasannya karena kalau satu takut yang satunya ketiduran. Bahkan pernah nih ada tim yang berbeda nih, 2 tim yang berbeda nyewa 1 dukun yang sama. Udah gitu tanding lagi mereka. Ya kan dukunnya bingung ya kan. Itu tuh sama aja kayak lu main PS, lu pakai Madrid lawan lu pakai Madrid juga. Yang menang ya tetap Madrid lah, nggak mungkin Persikabo. Dan gue juga pernah temen-temen dipasangin susuk padi gitu sama dukunnya dengan cara dimakan. Katanya biar gue nggak capek. Kalau pengen gue nggak capek, mending dia yang main lah. Kenapa gue? Dan efek susu padi ini nggak ada di gue gitu. Gue tetap capek, cuman memang rada kenyang aja. Bahkan teman gue ada yang dibikin mual 1 tim sebelum main tuh. Akhirnya gue ngobrol sama dia kan. Pas gue ngobrol kayaknya bukan gara-gara dukun, memang kostumnya bau. Gue juga mual itu. Gue juga pernah kena jail dari dukun lain teman-teman. Kaki gue tuh dibikin berat banget, mau nendang bola aja berat banget. Ternyata pas gue lihat memang dukunnya megangin kaki. Kasih gue pal. Tepuk tangan buat Nyoman dan Eval. Pertandingan yang sangat ketat menurut saya ya. Nyoman nih kalau aku Eval berani-beranian gitu bikin video. Kalau aku lawannya Nyoman tadi ngeblank aku 3 menit, dia pura-pura aja aku gilain. Nah yang penting gagal aja aku. Aduh, jadi gini ya. Sibuk nulis kalian semua. Sibuk. Ya. Gue liatin gua.
Mereka lagi nulis, gue liatin lu ngelawak sendiri. Gue nunggu ditanya lu. Oh iya, maksudnya gini. Bang Valen dulu. Maksudnya biar enak dulu. Baik kan gue gini terus. Rupanya ditengokin bingung jadinya. Ya enggak, ini kita lagi Iya, nilai. isi waktu dia nulis. Iya. maksudnya. Lagi juga kita sekarang nilai lu. Peserta bagus, kayaknya MC-nya kurang. Sama gua kayak lagi ngelukis lu nih. Kurang topimu. Ada ya. Yang pertama dari Bang Popon, karena dia tadi ngomongin kau tuh, Bang. Pak Nyoman. Ya. Respect. Ya bagus Pak Nyoman. Bagus, bener. Bukan karena takut. Masa saya takut? Kan TNI bersama rakyat. Oh bener nggak takut? Enggak lah, orang TNI baik. Iya. Yang jahat kan, jadi gini. Gimana Pak Nyoman tadi? Bagus, materi keren banget Pak Nyoman ini kayak saya berasa-rasa ada feel Muslim, ternyata Muslim, gaya-gayanya tuh nadanya mungkin ngomongnya mirip, gaya-gaya bawa materinya juga mirip gitu, atau mungkin kombut bener-bener sama ternyata Muslim. Gak tau, keren banget Pak Nyoman. Kalau Eval? Eval Eval ya. bagus juga, cuma kalau dibanding Pak Nyoman kayaknya masih mantepan Pak Nyoman gitu. Nah, itu kan banyak penilaianmu. pansel yang lebih, penilaian gue tuh banyak pansel yang lebih masuk di Pak Nyoman. Pakai dibanding kaos Eval. itu loh tadi. Siapa? Itu kayaknya kaosnya apa sih tadi? Stand Up Indo, ulang tahun Stand Up Oh, Indo berarti yang orang saya sebut, emang- anak stand up. anak stand up? Salah anak. Iya, ternyata anak stand up, Bang. Dia anak stand up. Mana? Masukkan dulu. Masukkan. Udah. Ini Kaptang kalau nggak salah. Kaptang. Udah dekat sini berarti. Anak Kaptang, stand up Kabupaten Tangerang. Ya, gitu. Oke, ada berapa? Ya, kalau dari saya sangat menikmati penampilan dari Bapak tadi, Pak Nyoman. Bapak saya. Bapak tentara. Bapak tentara. Deketin lumayan tuh backup. Nah, butuh lu. Nggak boleh katanya tadi. Oh, di- iya. Nggak boleh jadi backing. Nggak boleh. Boleh. Karena kalau misalkan kita lihat ya materinya dia, bukan kita masalah takut atau apa karena dia anggota, tapi materinya memang enak Bang. Didengarnya, delivery-nya apalagi kan kalau masalah delivery kalau bawa pasti sudah kuat mentalnya toh. Betul. Iya. Terus suka punchline-punchline-nya tanpa harus menjatuhkan, tanpa harus ini, tetap memakai kata-kata yang kayak wah lucu tuh gitu. Saya konsen soalnya di Iya. Konsen sekarang lo. Lo Iya. sekarang ini ya pakar materi menyinggung. Iya. Siapa yang menyinggung saya maju. Jadi senang kali delivery-nya, punchline-nya. Dan menurut saya LPM di awal-awal juga sangat rapat sekali. Ya. Itu dari saya. Nah, kalau dari teman saya Eval nih, halo Eval. Semoga sehat selalu. Kenapa sapa? Iya, sapa-sapa dulu Bang. Itu enak punchline-punchline di awalnya, cuman mungkin agak di tengah yang udah agak lepas sedikit, tapi delivery tetap ya karena dia anak stand up juga kan. Betul. Tapi ada tadi punchline yang teman-teman tidak ketawa. Padahal menurut saya lucu loh Bang. Yang mana? Yang dukun kalau gitu saya jadi dukun aja nih. Iya. Bersemedi di gunung apa gitu Salah. kan. Tapi naik gunungnya Jijik. itu lucu Bang. Tetap main bola. Itu lucu. Tapi yang kedua dia pakai pola tersebut lagi, jadi kayak sudah redundan begitu. Benar. Bahasa Redundan. Sedikit aja dari Bang David. Apa? Dikit aja dari Bang David. Yang pertama lah Mas Nyoman itu. Itu kalau Mas Nyoman butuh mentor sih kayaknya bisa jadi juara kalau saya minta. Ya, DM aja DM, gak apa-apa aman. Iya. Saya juga inilah kenal beberapa jenderal. Jenderal tentara Bang. Hah? Jenderal tentara. Jenderal lapangan tengah. Gelandang. Kirain Jenderal Kancil. Ya Allah. Iya, memang bahaya di begitu. Ada dulu bilang, dulu Ada, Jenderal Lalu dan Kancil. Jenderal Kancil. Jenderal Kancil, Iya. bener. Yang main nih kita bisa. Tahu tapi nggak usah arahmu ini. Host harus banyak tahu. Soleh. Ini ada pertandingan ketiga. Ini pertandingan antar anak komunitas. Ini anak komunitas Jakarta Barat melawan komunitas Stand Up Indo Medan. Ada Gugun Beke dan Ilham Abai. Kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama gua GPS Gugun Paul Schools. Iya.
Rivalitas dalam olahraga tuh pernah gue alamin gitu waktu di masa-masa sekolah, yaitu SMP. Persaingan gak hanya selalu menentukan siapa yang terbaik gitu, tapi ada juga persaingan biar gak dibilang yang terburuk. Iya, jadi gue tuh punya rival gitu tuh kalau di pelajaran olahraga nih, itu sama-sama lemot, sama-sama gak becus, sama-sama culun gitu, gak bisa gitu, praktik olahraga apapun tuh lemah gitu. Dan gue tuh bedanya gue sama dia nih, fisik gue tuh ya kayak gini gitu, kayak anak kecil aja gitu. Dan dia tuh tinggi tapi dia tuh gemuk banget. Jadi yang gue bisa menang dari dia tuh ya lari gitu. Karena dia tuh kalau lari tuh suka ngos-ngosan, bukan ngos-ngosan napas gitu. Emang kalau lari dia suka ngos, emang suka begitu, aneh banget emang. Dan di semua olahraga nih gue tuh suka apek mulu sama dia. Dia tuh yang dapat nilai mulu tuh, heran gue juga bingung. Bola nih ya Allah gue bisa juggling nih main bola. Ya meskipun 2 sentuhan doang gitu juggling gue. Tapi yang masuk line up gitu dia gitu, ya Allah, karena dalam sekelas nggak ada yang mau kiper, nah dia jadi kiper. Kalau gua ngajuin jadi kiper nggak ada yang percaya buat jagain gawang karena gua kecil. Olahraga senam lantai, parah tuh. Dia tuh emang nggak becus ya kan, berat badannya gitu. Kayak gua nih masih bisa gitu buat sikap lilin meskipun meleleh gitu. Ya dia tuh nggak bisa gitu, tapi dia selalu dapat nilai tambahan sama guru. Gara-gara dia rajin bawain matras gitu, nyiapin, ngeberesin, rajin. Voli, aduh olahraga voli gue paling sebel tuh. Gimana nggak paling sebel gitu, tiap voli ini gue selalu dipanggil tuh sama guru penjas tuh. Gugun sini, nih kamu megang peluit aja jadi wasit. Sementara rival gue main, diajarin cara nyerpis bola, diajarin. Kata gue, Pak, ya gue nggak bisa main poli, nggak bisa nyerpis, tapi ya tolong gitu ajarin gue nyerpis bola poli. Kata guru gue tuh gini, Gugun, mending bapak ajarin nyerpis HP aja biar lebih menghasilkan. Buset, kata gue. Dan yang paling gue nggak terima adalah waktu renang. Praktek renang di akhir semester. Gue nggak bisa renang, dia nggak bisa renang. Rival gue sama-sama culun soal renang, tapi gue di remedial, dia enggak. Alasannya karena dia jago nahan napas katanya. Ya, sampai gue tanya langsung, bro lu kok lu curang sih, kata gue nggak bisa renang tapi nggak diremet. Iyalah kata dia, gue jago tahan napas. Lah kata gue, urusan jago tahan napas mah bukan diutamain dalam berenang, itu mah lu jago buat ngilangin kecekukan, kata gue. Sekian dari gue, terima kasih. Perkenalkan, namaku Step Hitam. Enggak, Ilham Abai. Di 32 besar ini aku ketemu Gugun BK. Yang kemarin, waktu drawing dia bilang dia nggak pernah lolos ke tahap selanjutnya. Dan sekarang kau lolos, kau ketemu aku. Hei, Gugun BK, kau ketemu aku. Maaf nih Gun ya. Bisa aja kali ini aku yang nggak lolos. Karena sulit ngelawan flash disk. Karena banyak data gitu, itu maksudnya. Dan buat yang belum tahu, aku fans Manchester United. Untuk saat ini ngaku jadi fans MU itu butuh keberanian. Kayak ibaratkan kita ngaku kentut di dalam lift yang isinya pasukan khusus semua. Harus tahan sama konsekuensinya, dibully, malu-malu gitu. Karena apa? Karena MU sekarang nggak konsisten. Kalah menang, labil. Udah kayak moodnya janda. Ada dekat rumahku janda, labil kali moodnya. Padahal manajemen ngasih apa yang dimau Ole. Cuman Ole ini suka kali beli ya hal-hal yang nggak penting gitu. Kayak contohnya gayung, celengan, enggak. Kayak contohnya beli Van de Beek, nggak dipakai. Beli Sancho nggak dipakai. Ole ini udah kayak mama yang kecanduan Shopee, suka kali beli barang yang nggak penting gitu. Dan hal yang paling memalukan jadi fans MU adalah kemarin kalah 0-5 di kandang sama Liverpool. Ya, padahal musuh bebuyutan rival. Kalah 0-5, Liverpool kemarin tuh kayak bukan lawan MU tapi lawan Johor Darul Takjim U17 yang woman pula itu, nggak imbang gitu. Di situ aku mikir kayaknya MU sekarang nggak cocok rival sama Liverpool gitu, karena yang kita tahu rival itu kuat sama kuat, bukan kuat sama lemah. Kalau kuat sama lemah jatuhnya nggak rival tapi budak. Rival itu kuat sama kuat kayak Liverpool sama City.
Kayak apa lagi? Kayak Taufik Hidayat sama Lindan. Terus kayak Rossi sama Marquez. Bukan Rossi sama Komeng. Rossi sama Komeng jatuhnya bukan rival tapi mitra. Karena sama-sama pernah dipakai Yamaha. Yang baterainya Yuasa. Produk knowledge lumayan. Dan menurutku rivalitas sepak bola di bidang klub, di klub itu masih Barca sama Madrid, El Clasico. Cuman ya nggak seru juga untuk saat ini gitu. Karena Barca lagi underperform. Menurutku Barca ibaratkan udah kayak alkohol. Setiap tanding semua pemainnya kayak mabuk semua. Loyo, kalah terus. Udah kayak alkohol Barca ini. Makanya Koeman dipecat. Karena Koeman mati kena alkohol. Gak cocok. Sekarang Koeman udah diganti sama bakteri. Enggak, sama pelatih baru. Dan banyak orang yang minta Sapi jadi pelatih. Hei, Sapi hebatnya apa? Jadi pemain oke. Tapi jadi pelatih, dia sekarang latih Arab. Ini takutnya Barca make Sapi pulang ke Barca bukan ngajari taktik tapi ngajari kol-kolah. Pemain Barca pensiun gak jadi pandit tapi jadi Cory Braithwaite. Sekian, terima kasih. Ada yang nggak lucu, tahu dia sendiri. Aduh, kacau nih sahabat saya nih. Tapi setidaknya saya yakin lolos lah. Lebih bagus lah dari Gugun. Lumayan lah. Boleh. Aduh, ya paling jauh 16 besar sih. Gimana? Arif Brata dulu nih. Gimana Arif Brata? Gugun BK? Gugun, saya senang penampilannya. Karena Keresahan, stand up kan keresahan. betul. Tapi kebanyakan keresahan tadi. Maksudnya diisi lah punchline gitu maksudnya. Jangan hanya resah. Iya, betul. Saya suka pas ini punchline hus itu yang larinya. Iya. Kata larinya. Sama iya, sama tahan napas. Nahan cekukan. Iya betul. Punchline-nya itu kan? Iya. Iya. Tapi senang saya Gugun tadi kayaknya lagi kerja tuh lagi rekaman gitu Bang. Tapi pas kerja dia kan kerja di itu. Jual makanan gitu kan. Iya. Dia tidak pakai tuh ininya headphone-nya. Takut ada drive thru. Oh, itu ini ya, Iya. headset drive thru. Iya. Oh, gue pikir dia Gugun. penyiar. Kenapa nggak dipakai aja? Iya. Biar lebih kayak mic Bang pegang gini. Oh. Kalau Ilham apa? Ilham Abai. Ya, enak lah ya. Maksudnya Karena apa? bukan karena teman juga Bang. Seangkatan Memang lucu kan? kan? Memang lucu. Maksudnya tadi ada punchline juga. Lumayan lah. Ya, tapi tadi ada salahnya tuh Ilham. Dia nyebut Liverpool. Padahal Liverpool. Iya, tapi dibenerin lagi sama dia. Betul. Soalnya Pak Sio langsung gitu. Ada respon. Arif concern ya sama yang Concern. salah-salah kata, salah-salah. Saya konsen Pak. Oke, itu Karena aja. tujuan Arif tuh baik untuk melindungi teman-teman semua. Iya. Cukup saya rasa. Kata orang ini kenapa ini bahas itu ya? Bang David gimana Bang David? Apanya yang Gugun gimana? BK. Gugun BK? Iya. Ya, dia sangat informatif. Jadi kita tahu di sekolahnya ada eskul apa aja. Voli. Iya. Kita Voli, mau minta lari. tebak-tebakan. Abis ini apa nih? Abis voli apa? Basket. Berenang. Iya, berenang salah tadi saya. Informatif. Ada banyak informasi didapat ya. Ya. Terima kasih lah Gugun. Kalau Ilham, Ilham sendiri. Siapa namanya? Ilham. Ilham Abai ini dia harus perhatikan masalah kepercayaan diri yang terlalu tinggi. Karena Ya. mungkin dia nganggap lawannya terlalu enteng gitu. Betul. Terlihat emosinya tidak terkontrol gitu. Untungnya masih bisa diselamatkan dengan punchline-punchline yang lumayan patah. Oke. Itu aja. Bang Malen, sedikit. Ya kan sama-sama komika. Jadi gua nggak berhak gua. Oke. Kalau rakyat biasa gua berhak. Ya. Kayak TNI juga gua nggak komen. Karena Gua mau wakil rakyat. Karena TNI kan bukan rakyat, bukan rakyat biasa. TNI melindungi Melindungi rakyat. Iya, benar. Bersama rakyat. bersama rakyat TNI kuat. Kau bener. Masih banyak peserta yang bakal tampil. Masih ada 5 pertandingan lagi yang bakal tampil. Kita lihat setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tapi sebelumnya aku mau pantun dulu. Wih, gila. Ikan arwana makan kawat. Cakep. Apa maksud lo? Mana ada ikan arwana makan kawat? Ikan arwana punya jerawat. Nggak nyambung lo Ki pantun lo. Nggak Mana ada logis, ikan nggak arwana logis. jerawat? Kok kayak settingan ya? Itu makanya. Oke, kalau begitu, emang apa sih pantun yang baik? Narapidana punya pesawat. Cakep. Ada Yuasa mau lewat.
Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Balik lagi di Yuasa Stand Up Olahraga Leg Rap. Wih, di awal sudah ada 3 pertandingan yang dijuriin oleh mereka. Ini masih ada 5 pertandingan lagi. Pasti bakal seru-seru juga masih ada pertandingannya. Ini langsung aja kita ke pertandingan keempat. Tadi yang lolos siapa aja? Yang tadi lolos, belum ada yang Oh, lolos. makanya Nanti saksikan di sampai akhir habis. Bakal diumumin siapa yang lolos. Mau ngetes aja. Kaget, Oki. Tes aja terus, tes aja terus. Nggak ada masalah. Gue lihat lu perlu bantuan dikit. Di tes aja terus, aman, masih aman, masih dalam kendali. Ini kita langsung aja ke pertandingan keempat. Di pertandingan keempat ini mempertemukan F. Asyuada melawan Alan. Kita lihat videonya. Assalamualaikum, kenalin nama gua F. Asyuasa. Peserta lolos 32 besar karena punya tompel di dagu. Ya Allah. Nggak yakin nih gua bang, bisa lolos 32 besar, nggak percaya gua, seriusan. Karena pas kualifikasi, peserta lain tampil bikin juri ketawa. Sedangkan pas gua tampil bikin juri bengong, ya Allah. Bahkan bukan cuman bengong, gua bikin juri malah jadi debat. Mau dilolosin apa enggak? Bang Oki sama Bang Valen nih yang debat. Bang Oki kekeh nggak mau lolosin gua. Katanya materi gua nggak ada punchline-nya. Punchline-nya cuma cak-cak doang. Terus Bang Valen kekeh mau lolosin gua. Bukan karena penulisan gua bagus. Bukan karena materi gua bagus, bukan. Katanya cuma karena gua punya tompel di dagu. Katanya unik punya tompel di dagu. Ya Allah Bang Valen. Gue kan ikut lomba stand up olahraga, bukan ikut fashion show. Kenapa fokusnya ke tompel? Ya Allah. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih banyak buat Bang Valen udah memberi kesempatan buat gue tampil di 32 besar. Udah openingnya kepanjangan, takut nggak lucu kayak Bang Valen opening stand up olahraga. Ya Allah. Maaf Bang Valen, bukan gue yang ngomong, banyak banget yang komen di YouTube-nya. Ngomongin soal rivalitas. Menurut gua rivalitas itu penting banget buat olahraga apapun. Contohnya kayak olahraga UFC. Nggak seru gitu kalau UFC nggak ada yang namanya rivalitas. Soalnya kan UFC kan lomba tarung gitu, bukan lomba balap sarung. Jadi dibutuhkan emosi sebelum bertanding gitu. Coba bayangin di UFC nggak ada yang namanya rivalitas gitu. Misalnya di UFC itu ada, kita semua tahu ada Khabib Nurmagomedov dan McDanny. McDanny, salah ya. McDanny mah cuma bisa bikin kontroversi, abis itu klarifikasi. Nah, Khabib Nurmagomedov dan McGregor enak gitu. Mereka tuh kalau berantem seru gitu. Karena ada rivalitas. Coba kalau nggak ada rivalitas, biasanya di UFC itu ada timbang-timbangan gitu kan. Ditimbang, abis itu dikumpulin, ditemuin gitu. Bisa habis 5 terus ketemu gitu kan, ada depan. Terus kayak gini nih protot-prototan. Itu karena ada rivalitas, seru gitu. Coba kalau nggak ada rivalitas, misalnya habis timbang kan, Khabib sama McGregor jalan diketemuin gitu kan, set. Malah joget lagu agak lain. Agak lain kamu, agak lain otakmu. Hai semuanya, perkenalkan aku Alan. Dan jujur bang, aku bukan komik gitu. Jadi sampai di 32 besar itu rasanya seneng banget lah. Apalagi bisa sekompetisi bareng Bang Bintang, Bang Frimawan. Berasa komik nasional. Udah siap diajak ke Ernest main film. Cek toko Yuasa. Ya rivalitas ya bang. Dalam KBBI, rivalitas itu artinya bertentangan atau bersaing. Sepak bola dan rivalitas adalah dua hal yang gak bisa dipisahkan karena selalu ada rivalitas dalam sepak bola. Contoh, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Manchester United, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, sama satu lagi Oki Rengga, Gugun GK.
Sama-sama kiper sih. Tapi buat aku Gugun GK lebih baik. Karena Gugun GK nggak pernah jadi kiper ketiga. Tapi tenang Bang Oki. Di kompetisi ini Bang Oki lebih baik. Karena Bang Oki jadi tuan rumah, Gugun masih jadi peserta. Rivalitas biasanya terjadi di antara dua tim yang berbeda atau dua pemain yang berada di klub yang berbeda. Tapi ada satu rivalitas yang terjadi di antara dua pemain yang berada di satu klub yang sama. Yaitu ketika Mauro Icardi merebut istri Maxi Lopez, yaitu One Direction. Bukan dong, Wanda Nara. Padahal saat itu mereka berada di klub yang sama gitu. Di Sampdoria, juga di timnas Argentina. Maksudku gini ya, Mangkari denger ini kalau nonton. Itu istri teman lu. Bukan bola muntah sepak pojok, bukan. Kok bisa lu rebut? Kalau itu bola muntah sepak pojok, nggak apa-apa. Lu rebut, lu syuting, gawang lawan lu jebol, bagus. Tapi itu istri teman lu. Kok bisa lu rebut? Lu syuting, istri teman lu jebol, selebrasi lagi. Tapi menurutku Bang ya, Icardi itu ya beruntung lah, karena dia cuma merebut istri Maxi Lopez itu. Nggak kebayang gitu kalau dia ngerebut istri Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Udah pasti gitu dia dimusuhin satu negara. Udah kayak vokalis yang pengen jadi presiden. Pasti kalian mikirnya giring dong. Bukan. Aldi Taher. Saya Alan, terima kasih. Dia pakai gambar ya. Iya, itu tadi peserta. Kenapa pada jadi api semua? Ya, diperjuangkan Bang Palen gara-gara hasilnya kayak gitu kan. Masalah di mana? Masalahnya tidak ada lucunya. Gua ketawa itu. Kan abang kan. Ya apa standarisasi lu apa sih Ki? Emang selucu apa lu? Lucu kan. Enggak lucu itu. Ya udah loloskan biar kayak gini semua kompetisinya. Bener lucu kan? Masa dia lu mau timbang-timbangan lu malah agak lain joget misalnya. Itu bukan lucu, itu gila namanya. Inilah kadang-kadang. Itu gila, kau disuruh stand up bukan disuruh ngapa-ngapain. Bang Bon, komentar Bang. Dulu, lu belajar public speaking nggak? Belajar. Jelas dia ada pembukaan. Ada. Bridging masuk ke isi, closing. Emang teman-teman lu stand up komika tadi, yang komika tadi ada nggak? Tapi nggak lu belajar public speaking nggak? Belajar. Lu tahu kan kalau bikin materi? Pembuka. Iya. Ada materi, ada bridging, ada materi, ada closing. Ada closing, tapi tidak ada punchline. Iya, tapi artinya ada nggak secara public speaking? Ada. Ada. Nah, sekarang teman-teman lu tadi yang antar komika yang nggak gua komenin, emang lucu? Nggak lucu. Salahnya lawannya bukan siapa ini tadi? Ya kan sama-sama bukan komika. Alan. Suhada lawan Alan. Sama-sama bukan komika. Iya. Oke, kita lihat komentar Bang Popon dulu. Gimana Bang Pon? Gimana Bang Pon? Ya udah. Ya dua-duanya bukan komika, tapi lebih. Kalau gua komentar si Suhada berarti. Suhada ya. Suhada yang pertama Suhada. Benar kata Bang Valen, udah bagus nih public speaking, ada pembuka, ada isi, tapi kayak pembukanya kebanyakan, isinya kedikitan, closingnya aneh. Segitu aja, terima kasih Bang Jada. Kalau Alan, Bang David. Alan itu tadi sebenarnya dia lagi nunjukin skill edit video. Jadi nambah-nambahin. Ada insert. Jadi ini penting dalam stand up comedy, ketika kalian sadar materi kalian kurang lucu, tambahlah skill lain. Iya. Dengan kondisi yang online begini ya. Siapa tahu kan nanti yang nonton ada yang butuh editor. Bisa bukan stand up-nya ya. Itu aja ya. Oke, itu tadi pertandingan keempat, kita masuk ke pertandingan kelima. Wah, ini salah satu unggulan di bangan sebelah kiri. Ada Bintang Timur ngelawan Sarul. Kita lihat videonya. Pacar Apip belum ya? Belum. Rivalitas
Kalau di sepak bola itu klub sama klub, pelatih sama pelatih, pemain sama wasit. Iya, itu rival abadi. Kalau wasit curang, tim kita nih udah pasti kalah 7-0. Mentok-mentok 7-4 lah sama temen. Wasit curang nih, tim kita nih salah dikit kartu kuning, offset dikit kartu merah, batuk dikit suruh antigen. Males gua. Nah, kalau klub yang rival itu kebanyakan yang selevel. Barca, Madrid, Juve, Inter, MU, Semen Padang. Selevel tuh. Bedanya pemain MU nggak bisa masak rendang. Payah. Tapi rival terhebat abad ini tetap Messi dengan Ronaldo. Dibanding-bandingin terus. Padahal jelas Messi lebih hebat dibanding Ronaldo. Ronaldo Messi itu selevel mereka. Lebih hebat dibanding Haryono, Ponario, Icuk Sugiarto, Rita Sugiarto, Cuk. Yang lebih aneh itu rivalitas striker Manchester City. Gabriel Jesus itu jadi striker cadangan. Padahal City nggak punya striker utama. Terus dia cadangan siapa? Cadangan devisa? Nggak mungkin. Berarti kan rival dia bukan manusia, tapi hantu. Tapi demit. Ada, tapi nggak ada. Yang juga rame itu rivalitas kiper PSG Keylor Navas dengan Gianluigi Donnarumma Harun. Donnarumma itu kiper juara Eropa, tapi sering dicadangin. Stres, dia pusing, dia curhat di TikTok. Langit, bisakah kau turunkan aku di lapangan? Aku ingin bermain tanpa terlihat. Aku yang main, Keylor Navas dicadangin. Kalau perlu, Keylor Navas berhenti napas. Buset, jahat bener kan? Langit denger tuh. Donna Agnesia. Bang, Darius Agnesia. Bukan Bang, Donnarumma. Lu kalau pengen main, nggak gitu caranya. Lu mikir dong. Lihat dulu keadaan badannya. Cocok nggak di tim utama? Keylor Navas mah bener-bener jago. Bodinya juga bagus. Siapa dulu yang dicadangin? Ngaca dulu kali. Terima kasih. Kenalin, aku Gerard Bell Cekot. Enggak ya, kalau salah selebrasinya mohon maaf. Namanya juga nggak ngerti bola ya kan. Aku Sahrul. Gini ya, sebagai orang yang nggak ngerti olahraga, khususnya sepak bola, satu-satunya rivalitas yang ku tahu itu cuma rivalitas antara Tuan Crab melawan Plankton. Udah cukup sengit memang. Udah kayak fans MU sama Liverpool gitu. Dari dulu tuh Plankton suka kali berusaha mencuri resep Krabby Patty ya. Cuman yang nggak berhasil gitu. Lagian Plankton ini aneh gitu. Gini ya, ini orang ini punya ruko, hadap-hadapan, di depannya ada Tuan Crab jual Krabby Patty. Ya, Plankton jangan jual Krabby Patty juga lah. Entah apa kayak jual pop ice, es tebu, ayam penyet, kan banyak opsi gitu. Kalau nggak burger. Dan akhirnya nih, aku cari-cari tahu gitu apa itu rivalitas olahraga Indonesia. Di situ kulihat Taufik Hidayat melawan Lindan. Maksud aku, dannya ini siapa? Lindan ini, dannya ini siapa gitu? Jangan ditutup-tutupi lah. Memang aku nggak ngerti olahraga ya cuman jangan gitu, jangan ditutup-tutupi. Jangan apa-apa semua masyarakat dibodoh-bodohi. Tuh. Nah, Mamindang lolos sudah, pening pala gue udah. Berapa menit di stand up cuman? Kan disuruh 3 menit. Andre berapa itu tadi? Gila Andre. Hargai usaha Hargai ya. Buat video? Ya, iya maksudnya hargai gitu. Daripada dia nerus hasilnya sama aja.
Kan mendingan di stop di situ. Tapi sadar diri namanya. Sadar diri betul. Dari Bang David. Apa? Om Bintang. Om Bintang mah. Biar enak. Iya karena dia udah senior kayak gitu. Cuma emang Bintang nih kalau dia mau panjang dia harus mikir materi yang lebih oke sih gitu. Iya. Karena lawannya kita nggak tahu, ini karena lawannya yang satu ini aja kurang waktu aja gitu. Betul. Nah, kalau nanti lawannya lebih berat bahaya buat Bintang nih. Untuk Om Bintangnya? Ya kalau pakai materi yang segitu ya tadi. Oke. Ada berapa? Kalau Sarul. Ya Sarul tuh sebenarnya premisnya sudut pandangnya beda tuh dari yang lain. Di saat Betul. yang Om Bintang bahkan materinya rival Messi dan Ronaldo. Lu gini, gua kenapa sih gak boleh lihat? Gak apa-apa bang. Ini bang, iya. Kan bukan lagi ujian, nggak apa-apa. Nggak diintip, nggak diintip. Nggak pengen ketahuan dia nggak nulis. Kan bayarannya tergantung tulisan. Nulis nggak sih? tuh, Oh, nulis. LPM saya tulis tuh semua tuh. Takut banget diintip Bang, kalian orang Bintaro. Ke situ lagi ya Allah. Bukan orang. Bagus sebenarnya tuh Sarul tadi. Tangsel maksudnya. Cuman sayang waktunya. Iya, waktunya. Sama lah kayak ada teman saya waktu di Suci 8. Saya dong. Oh iya ya. Iya. Kurang waktunya. Tapi gini ya, teman-teman nih, terutama Iya. David sama Arif. Kan dia selalu bilang, kalau pilihan lo yang bukan komika yang lolos, bagaimana nasib ke depan? Ini salah satu yang dibela-belain. Komika. Sebagai komika untuk menyelamatkan acara, Bang, menurut gua dia ini dikasih kesempatan di materi selanjutnya. Iya. Bagi gua mending gua kasih kesempatan orang biasa yang memang masih biasa aja sekarang, tapi ntar ada mentor kayak lu, ada Ya, lu. itu gua setuju banget. Gitu loh. Setuju tuh. Kalau hasilnya kayak tadi juga, Iya, itu Bang. Setuju bener saya. nggak? Nggak, jujur ya, walaupun gua nggak ada hak di sini, tapi dia nggak konsisten. Betul. Ya, dia selalu bilang, Bang, kalau pilihan lu terus, bagaimana nasib acara ini? Bagaimana materi selanjutnya? Oke, lu gua kasih kesempatan tuh yang orang Medan tadi. Nasibnya gimana tadi? Betul. 1 menit 48 detik. Apa yang gue dapat tadi? Betul-betul. Sebelum memang mulai kayak- acara kan Gary bilang supaya acara ini bermanfaat buat Tuh, orang. kan? Manfaat apa yang gue dapat tadi? Udah, saya berhenti kalau begini. Enggak, bukan. Iya, iya. Dulu. Gimana Ki? Apa? Kau tanggung jawab itu. Iya Temanmu memang saya yang bertanggung jawab atas semua kesalahan ini. Saya. Bang Palen meloloskan saya juga. Saya yang salah. Saya tanggung jawab. Itu dia yang meloloskan kau. Abang ngasih gol. Itu Gary bilang. Enggak. Ini pilihanmu. Dengar. Nanti kita tonton ya episode sebelumnya ya. Gua yang bilang kok. Bang Palen kasih gol. Ku bilang kasih kesempatan, kalau kata ke CEO kasih kesempatan, saya kasih. Karena dia kartu merah. Dia kartu merah. Enggak, dia kartu merah karena dia emang pengen ngasih lu pembuat keputusan. Ingat Betul. ya? Dia udah langsung duluan. Ya, kartu merah, Bang Palen gol. Saya pun beri Ya udah, kesempatan. kan kita lah. selesaikan di briefing. Saya yang salah. Saya yang salah. Saya bukan orang saya orang Bukan orang sini Oh, kan? ya. Iya. Oke, pertandingan selanjutnya. Ada Tobi dan Ari Ramdhani. Gitu dong, ngegas. Bagus. Halo semuanya, kenalin nama gue Tobi. Marcel ya? Waktu SMA gue tuh seneng banget main futsal. Tapi gue paling males kalau lawannya tuh senior-senior di sekolah. Bukan karena takut, tapi karena ujung-ujungnya pasti berantem. Tahu sendiri senior kalau lawan junior pas futsal itu gampang banget marah. Disenggol dikit, marah. Ditabrak dikit, marah. Padahal masih di luar lapangan loh. Udah gitu kalau berantem, biasanya orang-orang jelek kayak gua itu jadi sasaran. Soalnya pernah kejadian, temen gua nih yang nyelengkat senior, besoknya malah gua yang disamperin. Makanya saat temen-temen gua lawan senior tuh pada antusias, gua mah antisipasi. Dan yang lebih ngeselinnya lagi, tiap lawan senior gua tuh disuruh jadi kiper. Jadi kiper lawan senior tuh sulit, karena pasti diserang terus-terusan dan gak berhenti-berhenti. Berat banget lo gue nahan tendangannya terus. Tangan gue dipaksa banget kerja Rodi. Pengalaman lawan senior tuh juga bikin gue takut jadi kiper yang terlalu bersemangat. Karena modal semangat doang belum tentu bisa nangkep bola. Kayak waktu gue lawan senior, gue udah nutup ruang tembak, gue udah lompat kanan kiri. Tiba-tiba senior itu syuting, dar. Bibir gue malah dicium bola futsal. Saat itu gue kaget loh. Karena itu pertama kali gue ngerasain ciuman. Semenjak saat itu gue juga jadi iri kalau denger teman-teman gue cerita pengalaman pertama ciumannya.
Enak gitu mereka cuma pertama teman sekolahan atau nggak teman kuliahan. Lah gua kenapa sama bola dari fotokopian? Nih gua kayak gini sekarang kenapa nih? Ya karena belum sembuh. Dan gua juga sekarang tinggal di Tangerang. Sebelum tinggal di Tangerang gua tuh sempet tinggal di Cikampek, tepatnya di pinggir jalan raya Pantura. Olahraga di Pantura tuh sulit. Karena kalau mau olahraga, kita tuh harus ngelawan kondisi alam. Kayak waktu itu gue naik sepeda di Pantura, harus ngelewatin jalanan yang berdebu. Bener-bener berdebu. Berdebu itu sampai bikin baju kotor. Pas berangkat naik sepeda nih gue pakai baju yang warnanya biru langit. Pas pulang, tinggal langitnya doang. Dan naik sepeda di Pantura sama di Tangerang tuh beda banget. Karena di Pantura jalanannya tuh isinya cuma truk sama bus doang. Jadi naik sepeda di Tangerang tuh dianggap olahraga santai. Naik sepeda di Pantura mah dianggap olahraga ekstrim. Gara-gara jalanan Pantura isinya bus sama truk, gue tiap naik sepeda selalu nengok belakang. Soalnya takut dicium Arimbi. Sekian dari gue Tobi. Makasih. Assalamualaikum, kenalin nama gue Ardi. Gue karyawan swasta di daerah Tangerang, Bang. Dan tempat gue kerja ini sering banget ngadain fun football di hari Minggu. Dan orang yang paling jago main bola di kantor gue itu adalah bos gue. Jago banget, dia nggak punya rival. Kenapa? Karena sebego-begonya bos gue main bola, gue harus tetap memuji dia jago. Gue nggak punya pilihan lain. Kalau bos gue main bolanya bego dan gue jujur, itu yang gue pertaruhkan masa depan. Terlalu beresiko ya kan. Masa iya gara-gara fun football hidup gue jadi nggak fun lagi? Nggak mau gue. Mungkin gue terdengar seperti seorang penjilat. Ya, tapi apa yang gue lakuin itu sama kayak ketawanya kru jebret media ketika Bung Valen lagi ngejokes. Ya maksud gue, segaring-garingnya Bung Valen lagi ngejokes, mereka pasti akan berusaha untuk tertawa. Walaupun sebenarnya ya nggak lucu-lucu banget tuh. Tapi ya fun football di tempat gua kerja ini nggak ada rivalitas di situ. Ya buat senang-senang aja, namanya juga fun football. Karena menang kalah yang bayar lapangan tetap bos gua. Mungkin akan ada rivalitas di situ kalau misalkan ada peraturan yang kalah bayar utang negara. Nah itu bakal ada rivalitas tuh. Itu walaupun fun football, bang, gua main dukun dah nggak apa-apa. Bayar utang negara mah nggak mau gua. Dan bos gua ini fans MU garis keras banget. Nggak ada yang salah sama itu. Cuman yang bikin gue sebel, mood dia di kantor itu tergantung pertandingan MU. Kalau MU lagi menang sama rivalnya tuh, dia bisa jadi orang baik, nraktir anak buahnya. Tapi kalau lagi kalah, buset, dia bisa marah-marah sepanjang hari, bang. Makanya kenyamanan di kantor gue itu bukan berdasarkan fasilitas, tapi berdasarkan strateginya Ole. Makanya gue di Twitter gencar banget tuh hashtag Ole out. Karena Ole bikin nggak nyaman kantor gue, bener dah. Makanya gue jadi sebel sama rivalnya MU tuh, Liverpool. Kemarin Liverpool ngalahin MU 5-0, ya Allah. Itu gara-gara itu bang, gue kemarin di kantor sampai malam, sampai jam 11 malam. Bukan lembur, bukan kerja, tapi nemenin bos gue minum-minum. Udah gitu minumnya cuman granita lagi, males kan. Tapi emang rivalitas dalam olahraga tuh seru buat kita tonton ya kan. Seru banget. Kalau di sepak bola tuh kayak MU sama Liverpool, Milan sama Inter Milan, atau Barcelona sama keuangan. Ya rivalnya Barca kan sekarang keuangan ya. Makanya menurut gua yang dibutuhkan Barcelona sekarang itu bukan pelatih, tapi orang finance. Rekrutlah orang finance. Ya maksud gua klub sekelas Barca harusnya bisa lah ngerekrut Ibu Sri Mulyani, atau bisa juga tuh ngerekrut Ibu Esih. Nah itu orang finance kantor gua. Terima kasih. Respect. Gokil nih. Ini respect banget ini. Sengit. Dua ini. Oh, dua-duanya. Iya, dua-duanya. Respect. Masyarakat umum atau komunitas? Komik ya. Komik loh itu. Oh, dua-duanya ya. Dua-duanya gue sangka. Terlihat Dua-duanya sekali gue ya, sangka memang. masyarakat biasa. Ternyata mana mereka bilang enggak itu komik. Ah, gue baru tahu. Respect. Dia pinter berarti. Benar. Tapi sebelum kita mulai, ini kali ini komennya agak spesial. Kenapa? Datang langsung dari Arif Berata. Untuk Tobias. Bagaimana menurut Arif Berata? Yang tinggal di Pantura tadi. Di Pantura. Cikampek dengan materi Cikampeknya. Wahai adikku Tobi.
Saya senang sekali materimu. Keresahan yang betul-betul kau ambil dari dalam dirimu. Tapi di tengah kau membahas sesuatu. Lucu. Yang kedua bro, keselamatanmu yang pertama. Tapi lucu saya, kalau saya sih lucu, terhibur. Iya, hiperbolanya yang langit tuh ya. Ya siap-siap lah. Ya sih, harusnya kalau yang daerah sana bisa digoyang, aman. Yuk. Yuk. Oke kalau begitu. Komen dari Bung Popon gimana? Terhadap Ardi. Ardi keren. Penampilannya seperti biasa, dia emang bagus dalam mengolah materi-materinya. Cuma temponya aja kayak menurut gue passingnya dia emang agak lambat mainnya. Kalau misalnya mungkin lebih cepat lagi jadi bisa dapat punchline lebih rapat lagi yang bisa jadi. Lo seneng karena dia bilang gua nggak lucu kan? Ya itu bagus banget. Keren banget di bagian itu aja. Lu minta dia lebih ditekenin di situ kan? Kalau bisa ya, teman-teman kalau bisa punchline yang begitu dibanyakin. Enggak emang, tapi itu pasnya emang agak lambat ngomongnya. Ya, tapi pas tadi beat yang itu kau ketawa ngajak orang bang. Gimana? Gitu. Tadi ngeliat ke sini dong. Iya bang. Ngeliat ke sini tadi. Nggak ngajak, menghimbau. Aku nggak berani, dia pakai tangan dan sampai. Kacau. Maksudnya bro, nanti di sini. Sampai saat ini sudah ada. Tapi jangan sampai nanti misalnya memang ada penentuan pada saat kalian menjuri itu, jadi itu yang jadi bahan utama. Nggak adil sama yang pertama tadi. Betul. Ya, kita harus hargai kerja keras yang pertama. Itu di kamar mandi loh. Betul, bikinnya. Betul. Itu sambil pup kan? Tapi dikedapin. Serius. Iya. Bagus. Kita lihat nanti penjurinya. Sampai saat ini sudah ada 6 pertandingan. Buat teman-teman di rumah yang pengen komen, silakan komen. Siapa jagoan kalian? Ya, di setiap pertandingan tadi kira-kira siapa? Siapa Kira-kira jagoan siapa? kalian? Ini pertandingan selanjutnya sangat-sangat menarik. Karena dia memiliki kedekatan khusus dengan salah satu co-host di acara ini. Mantan. Gak tahu yang udah mantan atau belum ya. Ntar aja ceritain. Oke. Beda ceritanya. Langsung saja kita saja pertandingan antara Rika dan Iyam. Ini dia pilihnya. Rivalitas dalam olahraga. Rivalitas. Ada kepanjangannya tuh. Rika lawan gua. Valentino Jebret CEO-nya. Tas mahal di India. Selingan aja ya kan, biar kelihatan gue juga bisa nih main gitu-gituan, biar kayak ada komunitas. Kucakan apa begitu. Tapi rivalitas dalam olahraga, ini stand up di battle gini menurut gue juga udah rivalitas dalam olahraga. Karena stand up tuh kayak catur, olahraganya di otak. Catur olahraga otak buat bikin strategi. Stand up juga olahraga otak buat mikirin materi. Mana banyakan kagak lucunya lagi. Tuh kalau lagi kagak lucu, olahraganya double tuh, di otak sama di muka, nahan malu. Tebel tuh muka ya kan. Makanya anak-anak komunitas yang jarang lucu, yang kagak pernah lucu tuh kelihatan tuh mukanya pada six pack. Pada tebel. Tapi rivalitas dalam olahraga tuh gue paling seneng sama olahraga tinju. Wah, rivalitasnya tuh laki banget menurut gue. Kalau lu bantah lebih laki rivalitas UFC, enggak men. UFC tuh laki tuh kalau pas konferensi pers doang gitu, sosok ngotot-ngototan, ada yang sosok buka baju, robek baju, tapi akhirnya nggak bisa juga, pakai gunting ya kan. Masa atlet UFC kalah sama Rizpo Rigan Hipsi? Lagian UFC tuh menurut gue kurang sportif lah. Samtanya tuh tipis gitu, kayak tenaga pukulan lu tuh kurang kenceng, tapi pengen banget bikin lawan lu bonyok gitu. Kayak anak-anak stand up yang ikut audisi ini gitu. Punchline lu pas audisi tipis-tipis, tapi pengen banget masuk. Akhirnya ada yang nggak masuk kan. Mana katanya gue juga masuk dibantuin Popon lagi. Jadi utang budi dah tuh gue. Aduh Pon, stand up lagi dah di channel gue yuk, biar gak utang budi. Maksudnya tinju tuh laki banget gitu. Sampan ini tebal banget ya. Setebal muka anak stand up pas lagi gak lucu tuh. Tebal banget. Tapi bisa tetap bikin bonyok tuh, laki banget kan. UFC apaan, baru sekali pukul, sekali tendang, peluk-pelukan, piting-pitingan, tidur-tiduran. Gue nonton UFC tuh, ini orang tidur-tiduran mulu gitu. Maksudnya gue nonton TV, di ring ada 2 orang, gue pengen liat tinju pukul-pukulan gitu. Gue bukan pengen nonton orang ngulet. Kalau nonton orang ngulet mah gue ke rumah tetangga gue aja siang-siang masih ada, dia lagi pada ngulet gitu.
Olahraga dan seni tuh nggak bisa dipisahin itu. Kayak olahraga tinju itu juga termasuk seni bela diri. Tapi gue bingung nih, orang tinju pukul-pukulan babu-babu pada bonyok gitu kagak berbentuk. Masa dibilang seni? Ini seninya di mana? Apa landasannya tuh dari seni lukis ya kan? Seni lukis kan ada yang ngelukis abstrak tuh, asal-asalan, acak-acakan. Kita ngeliatnya jelek amat sih, ini hancur amat sih. Tapi pecinta seni bilang, ini baru seni nih, ini mahal ini gitu ya kan? Makanya gue pas ngeliat peserta yang namanya Tobias, gue liat mukanya, wah ini seni ini. Ini mahal ini. Tobias, kapan mukanya masuk pameran? Terima kasih, gue Yam. Waduh. Halo Jeprek Team, kenalin nama gue Rika. Nama panjang gue Rika Simanjuntak. Riko! Iko Wais. Iko! Iko Jeriko. Ciko! Iko Pardede. Joki! Joki Wais. Iya! Nah itu contoh komik baru yang nyari ketawa di menit awal, biar selanjutnya enak. Nah, rivalitas tuh penting dalam hal apapun. Biar kita bisa berkembang dan mengukur kompetitor kita nih. Biar bisa bersaing. Misal di Liga Inggris ada Liverpool, rivalnya Manchester City. Kalau MU rivalnya Brighton. Di Liga Spanyol ada Madrid, rivalnya Atletico. Nah, kalau Barcelona rivalnya SSB Duri Kepak. Nah, cuma di bola, di sportcaster juga ada rivalnya biar seru. Ibaratnya ada Messi dan ada Ronaldo. Nah, kalau di Indonesia Messi-nya Bang Valen. Ronaldo-nya Bang Valen juga. Soalnya nggak ada yang bisa nyanyiin Bang Valen. Satu-satunya yang bisa nyanyiin Bang Valen. Kalau Bang Valen jadi 2 orang. Bahkan nggak cuma manusia, mesin sama teknologi juga ada rivalnya. Contoh Aki. Yuasa itu Messi-nya. Ronaldo-nya Yuasa juga. Satu-satunya yang bisa nyanyiin Yuasa. Kalau Yuasa ada 2. Nah itu contoh teknik callback. Walaupun jaraknya deketan, tapi kalau komik baru mah lucu-lucu aja. Sekarang lawan gua Bang Iyam. Komik senior. Komik hebat. Komik idola. Tapi itu dulu. Dulu Bang, sekarang kita sama-sama peserta. Gua anggap tuh Bang Iyam bukan rivalitas gua. Karena gua komik baru. Bang Iyam stand up dari 2012. Gua baru tahun ini 2021. Pas ada lomba lagi. Kalah ya wajar. Menang? Kayaknya sih gue menang Bang. Juri kan nyarinya kualitas ya Bang, bukan lama-lamaannya. Nih jurinya Bang David nih. Awas lu Bang, menangin Bang Iyam. Jangan mentang-mentang lu kenal Bang Iyam, lu juarain Bang Iyam. Ingat gue kenal istri lu. Mau lu dikunci sama istri lu. Bang Iyam nih stand up udah 10 tahun. Hitungannya dari awal stand up Indo berdiri. Tapi gua pantau kok nggak bertumbuh-tumbuh sih. Pas gua TK nih, ada kacang hijau, dikasih kapas basah, dalam 7 hari itu dia bertumbuh jadi toge Bang. Lu stand up 10 tahun kok nggak bertumbuh Bang. Jadi toge. Terima kasih, saya Rika. Gantian, respect. Jagoan naik. Betul. Jagoan naik. Respect. Gila, jagoan naik. Gila. Bang Iyam bagus. Ditutup sama Rika. Gila. Aduh. Sorry nih Bang Iyam, susah ngebantunya. Bantu sampai situ aja. 2,5. Aduh. Bang Iyam, gimana komentarnya? Iya begitu deh. Bagaimana? Bagus Bang Iyam, memang bagus lawan. Kalau Bang David, Rika gimana Bang? Gila, Rika nih
Sampai gue tuh nggak nyatet apa-apa loh. Nggak ngisi apa-apa. Tiduran. Karena biar istri gue aja yang ngisi. Dia kenal istri lu, Bang. Gue takut salah. Takut dia ngadu. Iya betul. Nah, backingannya kuat banget. Satu kos-kosan ada alat musik deh. Kalau Bang Iyam kan enak deliverynya, Bang. Betul. Kalau Rika simbalnya enak. Suara-suara musik. Tas. Gak, ini supaya ini bukan sekedar apa ya, ini karena kita kenal orangnya atau apa. Ini Betul. buat penonton juga nih mesti tahu. Kadang ini kita bingung karena yang mau kita kedepankan ini apa? Bener. Teknik stand up ataukah entertain? Bener. Ya, secara keseluruhan. Ya. Karena kalau ngomong-ngomong menghibur, tadi Rika menghibur sekali. Iya. Walaupun teknik stand up-nya terlihat lebih banyak di Iyam. Iya, benar. Makanya kita akan sulit menentukan match ini nih. Benar, Keren benar. banget. Sulit. Iya. Sulit. Karena emang pertandingan tadi itu antara stand up comedian lawan sirkus. Ada bunyi-bunyi. Tapi kan kalian akan menilai kan? Betul. Nah, yang nonton sekarang coba banyakan siapa? Iya. Gue bantu lu lagi. Iya, kalian nilai siapa yang lebih favorit? Nah, di pertandingan. Ingat. Bang Kolen, sedikit aja. Ini andalan abang gimana? Sampai berapa besar dia kira-kira? Siapa? Rika. Rika kan udah gue bilang di sebelah kiri bintang timur pun akan dikalahkan sama Rika. Bahkan final dia. Final gua. Wih, kita lihat nanti. Tapi kan gua nggak punya hak. Benar. Match-nya keren. Pertandingannya ini keren. Ini pertandingan terakhir di hari ini. Harus keren, Ada pertandingan terakhir. Nah, ada Ilham Steady melawan Diki Mangai. Kita lihat videonya. Kali nama gue Ilham dan sekarang lawan gue di Diki Mangai. Diki Mangai ini pacarnya Aci Resti, komika perempuan terkenal. Dan dia sekarang ngaku jadi macan lomba virtual. Ya ampun, Ngai. Lu baru menang sekali udah ngaku macan. Lu gak lihat nih? Popon baru beneran macan. Lu mah binturong. Serem kagak, bau iye. Terus lu kenapa sih ikut kompetisi lagi, Ngai? Lu kan udah sukses, Ngai. Sukses morotin Aci. Asal lu tahu, Ngai, sebelum Aci deket sama lu, Aci tuh deketnya sama gua. Sampai sekarang. Nggak percaya? Nih buktinya nih. Kurang deket. Nih. Sekarang pacar lu di tangan gue. Pacar lu mah. Pedas juga sih. Dan ngomongin masalah rivalitas dalam olahraga, rivalitas antara desa gua sama desa sebelah itu kuat dalam rebutan pemain cabutan. Karena di desa gua pemainnya tuh kurang. Pernah waktu itu gua main bola cuma 8 orang. 8 orang ini mah masih banyakkan personil Kahitna. Cantik. Gue pernah main 8 orang. Dan waktu itu ada bapak temen gue datang teriak, "Le, sapinya lepas. Bantuin bapak nangkep." Yang nyebelinnya, dia cabut ikut bapaknya. Masalahnya dia tuh kiper. Gue tahu lu kiper, tapi nggak semuanya bisa lu tangkep. Kalau nggak ada kiper, siapa yang jaga gawang gue? Back nangkep bola hand. Kartu merah, keluar lagi pemain gue. Kalau nggak ada back, siapa yang jagain striker musuh? Striker gue nekel striker musuh. Kartu merah, keluar lagi pemain gue. Terus siapa yang main bola tim gue? Hah? Emang pada goblok semuanya. Emang tujuan kesini gue nggak ikut lomba stand up, cari pemain bola. Bang Oki kalau berkenan kan, boleh. Selain rivalitas dalam desa, rivalitas antar kecamatan tuh juga kuat banget gitu. Di kecamatan gua, itu rivalitasnya yang main tuh bukan hanya pemain, tapi dukun. Kenapa gua tahu ada dukun? Pas penalti di samping gawang ada dukun. Kita tahu itu dukun, kita gak berani negor. Ya karena itu dukun. Kalau kita tegor, di perut kita ada paku. Kalau cuma paku. Kalau misalnya ada semen, batu bata, tukang bangunan, perut gue jadi rumah. Mana udah jadi lagi. Nih, yang mau ngekos silakan ngontrak, boleh dah.
Kan nama gue Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama gue Diki Mangai ya kak. Dan sekarang temanya rivalitas dalam olahraga. Ya. Istilah rivalitas tuh dalam olahraga di daerah rumah gue nggak ada. Adanya musuh bebuyutan. Dari dulu tuh main bola antara gang masjid ngelawan gang musola. Nah itu perang saudara dari dulu. Buset, kita mah gampang banget ya diadu domba. Udah gitu kalau main bola nih, berantem mulu, rusuh. Dari zaman engkong gua SMP sampai sekarang. Engkong gua SMP kelas 3, dia aja udah rivalnya, dia aja udah. Main bola rusuh-rusuh bener. Udah gitu bukan bola lagi yang ditendang, kaki, pala, sampai muka kena tonjok. Udah kayak main pecah dor. Pokoknya udah nggak peduli dah, skor nggak peduli. Yang penting pelipis, orang pecah. Sebenarnya mah taruhannya kecil bang. Goceng, cuma gengsinya naujubillah gede bener. Kalau main tuh kagak ada yang mau ngalah, kagak ada yang mau diganti. Padahal kakinya pada kena beling, pada bengkak, kena paku, buset. Bahkan ada yang sampai dengkulnya leklok nih, gak peduli. Yang penting pride. Sebenarnya dia mah main bola juga bukan sekedar nyari keringet, tapi nyari biangnya. Udah gitu ya. Itu main tuh cuma di lapangan bulu tangkis. Bukannya nggak ada bang lapangan bola, ada sebenarnya. Cuma dipakai bapak-bapak main bulu tangkis. Emang pada egois juga tuh bapak-bapak. Jadi kalau main tuh kalah ngebal, begitu terus sampai azan maghrib nih, kagak berhenti. Sampai marbot datang tuh nyebletin pakai sarung suruh sholat, kagak berhenti. Yang bisa berhentiin cuma satu, polisi. Itu pun harus berpakaian lengkap. Kalau berpakaian preman disangka temennya. Jadi nggak ngaruh pokoknya. Jadi tuh mereka tuh main nggak peduli menang kalah, nggak peduli. Dia bukan nyari menang kalah, tapi nyari sampai ada yang nyerah dia baru. Sampai ada yang meninggal gitu. Udah gitu ya, rival yang paling parah tuh bukan antara pemain dan penonton. Penonton tempat gua rusuh-rusuh banget, buset. Kadang bocah-bocah pada lari ke lapangan, buset ada yang buang-buangin sendal gitu. Rusuh, gue pernah nih lagi main bola nih, gue lagi bawa bola di pinggir lapangan, tiba-tiba begitu gue mau nendang, kaki gue ditangkap sama bocah. Buset, ditangkap niatnya gue mau ngegolin bola, malah ngegolin bocah. Buset, untung aja dihitung gol. Terima kasih, gue Diki Mangai, yoi. Nah itu tadi peserta terakhir di Babak di hari ini ada Ilham tadi dan Diki Mangai. Buat kalian yang suka boleh komen siapa yang jadi jagoan kalian. Terakhir sebelum kita tutup dan kita umumin siapa yang bakal lolos ke babak selanjutnya, kasih komentar sedikit Bang Popon. Ilham Setiadi, ini junior mudi komunitas. Yang pertama. Yang pertama. Bagus kan deh, muji-muji juga. Gue mending yang pertama. Mending yang pertama, iya memang bagus yang pertama. Padahal mereka tuh kemarin tuh langsung lo kan juri bang di sini. Emang bagus. Gua kan bukan juri. Betul, objektif. Pancing dikit. Ya, emang bagus bang masalahnya. Diki Mangai gak jelas. Dia cuma modal-modal ngomong-ngomong lek-lek-lok bahasa-bahasa aneh ya, mengharapkan ketawa dari bahasa-bahasa aneh. Omongan bunyi-bunyian aneh, dia gak jelas itu. Yaudah deh, Ilham deh. Ilham masih ada konsepnya. Ada gimmick makan, gambar mencoret-coret perut, effort. Ya, gokil Ilham. Ada berapa? Diki Mangai, bagaimana? Ya kan kita juri di sini kan. Ya. Saya menikmati juga penampilan Diki. Oh iya. Iya, sampai yang SMP kelas 3 tuh. Sampai situ aja. Dong. Sampai situ aja. Oh, gitu cuma. Selebihnya kayak marah-marah sama Aci aja. Aduh. Tapi saya maksudnya mengharapkan yang lebih tinggi karena Betul. saya sering nonton juga Kan kau yang menjuarakan dia di kompetisi lain itu. Siapa pernah juara? Itu tadi pernah lomba di kompetisi online lain. Ari Brata jurinya, Bang. Saya cuma host itu. Host, Kayak ya? begini saya berdiri juga. Gak ada korban. Berarti Iya. lu nyesel dong dia juara. Enggak sih, Sebagai karena di host. sana memang lucu, Bang. Oh, di sana. Lucu. Di sini kayaknya lagi apa gitu. Mungkin olahraga. Di sana Mungkin. mungkin dia segmennya nggak olahraga. Iya. Ya benar. Kalau yang Ilham, ya nggak usah deh. Kenapa Ilham, Ilham? apa? Boleh, kenapa? Apa? Nah, Ilham dia udah malas dari tadi ngeliat gue udah tahu. Tidak, saya suka. Dia Suka. bilang, Enggak. Ini provokator. Ini nih provokator kalau begini. Iya. Ya kan? Iya, bahaya. Benar. Iya. Gimana Ilham gimana? Saya suka sekali karena
Dia menyebutkan daerahnya dengan desa. Desa. Oh, tidak Nggak spesifik. menyebutkan gitu. Tidak spesifik. Iya, jelas. Bagus tuh. Saya harusnya belajar sama dia. Karena saya tahu desanya Ilham tuh Jogja dia. Oh, kau sebut di sini. Udah bagi David aja, Bang. nggak impress sama dua-duanya. Oh, Bang David, udah nggak apa-apa. Bang David kayaknya memang, udahlah nggak usah gitu. Iya. Itu tadi 8 pertandingan 16 peserta. Nanti pertandingan selanjutnya bakal ada di episode selanjutnya. Ini bakal koordinasi juri-juri untuk nentuin siapa yang lolos ke babak 16 besar di hari ini. Oke, Bang Valen ada komentar sedikit? Tadi untuk Ilham dan siapa? Dan Mangai. Jangan lupa, kalian juga siapa kira-kira? Bagian lupa terus. Benar. Kalian Kan siapa? tadi dari Tulis awal di kolom udah komen, ada. tulis di Di kolom awal komen. pertama sebelum ini udah saya bilang itu tadi. Saya sudah. Itu pertandingan sebelumnya. Setiap pertandingan disebut dong. Nanti pilihannya siapa. diulang di reply lagi kasih tahu. Udah saya sebut. Siapa yang menjadi favorit komen di kolom komen. Setiap match. Sekarang siapa? Salah lagi setiap match nanti. Karena nanti bakal ada peserta favorit. Nah, dan itu bakal ada hadiah 5 juta dari Bang Valen. Jadi buat kalian yang udah nonton, siapa peserta jadi andalan kalian, kalian komen aja. Wah, saya suka ini. Komen yang banyak. Itu briefing nih. Gimana, Bang? Bukan itu patokan peserta favorit. Bukan. Oh, bukan. Itu sekedar intinya kan nungguin juri. Iya. Kalian siapa? Iya. Peserta favorit nanti ada satu episode sendiri. Iya. Bukannya dipilih dari sini. Kau udah pusing koordinator talent sih. Telko. Pokoknya gitu tapi nggak apa-apa. Bagus, Oki bagus. Memang agak lain jadi hostnya agak lain. Agak lain memang. Ya, Pip nggak jadi masuk lagi, Pip. Nggak jadi. Oke, bagus masuk. Kayaknya perlu Apip juga. Wah, langsung berdiri. Siap. Langsung siap. Ada di dalam dari tadi. Datang. Ngapain? Ya itu nggak tahu Nggak ada malu. ya lu apa lo ntar Giri ngajuin budget lagi. Apaan lu nggak ada? Nggak apa-apa, dia ngeramein aja di sini support. Podcast FC nggak ada berantakan. KPI berantakan. Orang dikasih program mah seneng ini hilang. Wah, emang Apip banget. Ya udah, kita bakal kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Balik lagi nih, Yuasa Stand Up Olahraga Leg. Sudah di akhir dan kita akan tahu siapa yang bakal lolos ke babak 16 besar. Wih, sudah ada 8 nama ini di sini. Seru-seru sekali. Ada yang menang telak, ada yang menang tipis. Nah, dan pemenangnya bakal diumumin oleh Popon Kerok, si macan kompetisi. Nah, dan pertanggungjawabannya juga dia. Kalau di luar. Kalau di luar, kalau di sini belum. Kucing. Ini, ya. Ini yang lolos di pertandingan pertama Akbar melawan Fahri Teguh. Oke. Skornya berapa, Bang Pon? Skornya mau dikasih siapa yang ngasih skor atau enggak? Silakan Bang Popon. Hasil. Kan hasilnya udah samamu semua. Kau tadi suruh bicara. Arif Brata aja enggak dibuka. Skor aja. Skor aja. Yang beda, kalau ada yang beda aja siapa yang beda? Iya. Oke. Skornya berapa? 2-1 untuk Akbar. Untuk Akbar. Yang milih satu siapa tuh? Gua milih Fahri. Wah. Yang sendiri. Gak bayar parkir. Bayar parkir. Malah dimahalin parkirmu. Di pertandingan kedua ada Pak Nyoman versus Eva. Selamat Akbar, kamu lolos. Ya ampun, nggak diucapin selamat. Aturan udah semua, nanti dikasih selamat semua. Kan biar lebih singkat. Iya, tadi disuruh durasi. Selamat Akbar, udah lolos ke babak 16 besar. Pertanyaan selanjutnya ada Pak Nyoman melawan Eval. Nah, skornya berapa? 3-0 Wah, menang telak. untuk Pak Nyoman. Woi, sudah tidak ada yang bisa didebatkan. Ya. Hormat dulu Pak Nyoman. Selamat Pak Nyoman udah lolos ke babak 16 besar. Siap-siap untuk bikin video selanjutnya. Di pertandingan ketiga ada Gugun BK versus Ilham Abai. Aduh. Berapa skornya? 0-3 untuk Ilham Akbar.
Gak ada satupun kalian. Nggak ada. Gugun kiper. Curhat loh, tiap kompetisi kalah mulu, tapi ikut mulu. Iya, tapi masanya dia cuma informasi olahraga aja, Bang. Yang ikut olahraga. Cocok buat bikin acara ya? Iya. Selamat buat Ilham Abai yang sudah lolos ke babak 16 besar. Di pertandingan keempat ada Suhada melawan Alan. Skornya berapa? 1-2 untuk Alan. Untuk Alan. Oh, untuk Wih. Alan. Yang Tai Lalat Suhada. Lolos. 1. Yang Tai Lalat. Enggak, Tidak lolos. yang Alan yang lolos, yang belah tengah. Gua tuh yang pilih Suhada. Bang David. Iya. Suhada. Yang Tai Lalat. Tai Lalat. Kalau orang yang juara-juara bener begini, penilaian tuh jelas. Karena effort dia kan stand up tadi di atas kasur ya. Lu denger dong. Iya. Dia Effortnya. mempersiapkan stage performance berarti. Itu Iya. levelnya ada. Benar. Terus backgroundnya kan tadi tembok retak tuh. Iya, yang Itu kuning. kan supaya keresahan. Pecah ya, pecah. Iya. Tuh, ini kalau yang bener tuh begini, tapi kalah mau dia. Ya udah mau Tadi apa? mah Alan cuman mau edit video. Kan kita sama. Kenapa support retak pecah ya? Fair kan? Fair aja. Fair. Dulu nih. Tapi kan kualitas video juga diperhatikan. Kalau pas Suhada ini seperti kita lagi di outdoor. Suaranya, audionya. Pas yang satu, wah enak tuh. Sore satu kayak lagi. Iya, suaranya dia tapi kedap suara juga Bagus. ruangannya. Dan kalau dia keringetan. Ya Allah. Tapi kalau gitu, Suhada, mau mantap. ucapin terima kasih untuk Suhada sudah effort bikin video. Tapi tetap selamat buat Alan. Bagus. Oke, pertandingan selanjutnya ada Bintang Timur melawan Sahrul. Berapa skornya? 3-0 untuk Bintang BT. Udah nggak usah kita komentari. Sahrul Ini juga karena senior under. atau apa nih? Oh enggak, karena videonya under bang. Under di stand up itu. Oh, udah Sahrul seperti- yang orang kawanmu? Betul. Oh iya wajar. Wajar, memang wajar. Kalah segalanya. Pertandingan ke-6 ada, tunggu dulu, kita ucapin selamat. Nanti saya dikoreksi lagi. Iya, Selamat iya, untuk iya. Bang Bintang. Ya, Ya. selamat. Pertandingan ke-6 ada Tobi versus Ardi. Wah, ini seru tadi. ini sengit, ini sengit, Pertandingan ini seru sengit. sekali. Tipis nih, big match nih. Tipis Bener, nih, big match. tipis. Berapa skornya? 11-12. Tipis kan? Tipis 11-12. 11-12 dimenangkan oleh Tobi. Tobi yang Pantura. Tobi yang Pantura. Tapi Ardi memang bagus juga. Bagus. Cuman pace ininya Oh, lu delivery-nya tadi yang aja. satu, lu yang Ardi. Bukan. Bukan. Bang Bang David yang David pilih juga. Ardi. Tidak, maksudnya sengit kan. Emang Arif Brata tuh labil bang. Dia sekarang tuh kayak nggak berani memilih karena yang aman-aman aja lah gitu. Cari aman. Cari aman. Iya benar. Walaupun jadi juri tetap cari aman. Kayak satu David. Ya. Kenapa belum milih itu, Pit? Beda sama mereka berdua. Beda lah. Kalau gini, kalau si Tobi kan secara fisik tuh udah komedik. Dia Ya. udah punya modal ya. Benar, Nah, si benar. Ardi ini perlu effort untuk melawan si lucu ya. Betul. si Tobi. Tobi. Nah, itu effort itu yang gue hargai. Itu gua sangka aja dia orang IT kan. Benar, Gua nggak benar, tahu benar. tontonnya komik. Benar. Terima selamat. kasih untuk Ardi sudah mengikuti kompetisi ini. Tapi selamat buat Tobi. Iya. Bagus tuh. Gitu bagus. Itulah namanya bertumbuh kayak toge. Karena kalau ngomongin Tapi toge, Apip berarti berpengaruh ya. Iya, Semua Bang. orang jadi, Influencer. tapi orang lain cocok, Apip tidak. Kalau ngomongin toge, langsung saja di pertandingan ke-7 ada Rika melawan Rika Iyam. dong, Rika kan? Wah. Ini Rika nggak? big match Berapa juga skornya? nih. Wah, Ini sulit kita Bener, memperkirakan sulit. ini ya. Skornya berapa? Lawannya temen lu ya? Lu pasti milih temen lu kan? Iya. Saya 2-1 tapi dimenangkan oleh Rika. Rika. Sarangnya. Karena gue udah milih lu Bang Iam 1. Tapi Ya. tetap kalah 2 suara kan. Nggak apa-apa walaupun kalah tidak pertemanan tidak rusak. Betul. Takutnya David tadi milih si Iam. Iyam loh, karena kan dia secara lebih ke teknikal. Benar. Bukan entertainment kan. Benar. Untung aja. Berarti tidak tertolong juga. Terima kasih Bang Iyam. Ya. Sorry ya bro, udah Iya, ajak. iya. Respect. Ya, Iyam kurang beruntung karena lawannya Rika. Benar. Dia lawan yang lain mungkin dia Kalau bisa. Mungkin lawan bisa yang lolos. lain Ya, mungkin benar. Kalau dia misalnya tadi Iyam lawan bintang BT siapa yang menang? Iyam. Iya malah. Iam. Penampilan yang tadi ya. Iya. Iya. Oh karena bintang BT udah lolos, ini cuma pengandaian ya? Bukan. Secara penampilan, secara Gitu. penampilan. Tes dijawab ngeles lagi. Lu sekarang bertiga makin berani ya? Waktu lu cuma laki lu diem lu. Hah? Sekarang teman-teman lu banyak lu nyali lu ya? Hah? David bilang iya. Karena BT udah Ada lolos kan? mumpung ada senior. Oh iya oke. Udah di kode tadi. Enggak, mending di cut openingnya diselamatin yang lucu begini. Oke, berarti Rika yang lolos. Terima kasih Bang Iyam. Selamat untuk Rika. Sorry ya. Ke babak selanjutnya, ke babak 16 besar. Di pertandingan terakhir ada Ilham Setiadi melawan Diki Mak. Ah ini tuh harus
Ini. Harus gitu aja dulu. Harusnya depan. seru tapi Harusnya nyatanya pertandingan. iya. Ini seperti kemarin MU Liverpool. Iya. Harusnya seru ternyata 5-0 buat Ilham. 5-0 buat Ilham. Kok kayak MU Liverpool. Padahal jurinya 3 kok 5 sih Ya poinnya. emang nggak boleh. Siapa Ya, dua lagi? 3-0 buat Ilham. 3-0 buat Ilham. Terima kasih. Tiga-tiganya semua. Iya, 3 untuk Ilham. Karena dia sudah beli bakso aci. Dan sudah coret-coret badan. Effort. Jadi juga coret tadi tangan-tangannya sih itu lawannya. Wah, itu daki. Kasar. Tatonya. Kasar kau, kasar. Ada Kasar. tato itu. Kasar. Tato. Kasar Oh, kau. gue diserang nih sama orang-orang tato nih. Terima kasih buat Diki Mangai. Selamat untuk Ilham Setiadi. Respect. Nah, itu tadi 8 pertandingan. 8 pertandingan, 16 peserta dan ada 8 yang sudah lolos ke babak 16 besar. Pertandingan untuk nyari 16 lagi bakal kita tayangin di episode selanjutnya. Iya, bagus. Tenang, buat yang gagal kalian tetap dapat hadiah. Apa tuh? Ada uang sebesar 250.000. Berarti yang lolos sudah pasti dapat berapa nih yang lolos? Yang lolos ini dapat 750.000. Oh, udah pasti dapat. Sudah pasti dapat 200 tambah 200 tambah 500. gope. Iya, performance fee-nya 750. gope dia Betul. Benar. Weh, sama. Kalau untuk dapat hadiah kalian cukup japri Gary. Kalian ada di grup, kalian cukup japri dia. Nanti bakal diurus semuanya. Harus minimal harus punya paspor ya. Baru bisa diurus cepat. Ya kalau KTP 6 bulan lah. Betul. Oke. Kritik-kritik sedikit Ya supaya ada aman. waktu buat kita juga nyiapin uangnya. Kan rata-rata mungkin gak ada yang punya paspor. Kiki, talangin dulu ya. Iya, aku tanggung jawab ya. Di antara semua tuh yang punya paspor cuma Tobi tadi kayaknya. Karena Ya, punya dia. diam situ. Dia ke Pantura nggak pakai paspor. Bang, ini enak Bang kuenya Bang. Ya udah, terima kasih banyak untuk para dewan juri yang sudah hadir hari ini. Ada Bang Popon, ada Bang David, ada Arif Brata sebagai juri tamu, dan ada perusuh Bang Valen. Terima kasih sudah ada di sini. Walaupun suaranya tidak ada, tapi ngotot-ngototnya memang diperlukan di sini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Yuasa Stand Up Olahraga, Leg, Rap.